Dan saudara dari 1 Samuel pasal yang ke-20, seperti yang saudara tahu bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Dan kalau Alkitab ini firman Tuhan, itu berarti setiap ayat dari Alkitab itu bisa menjadi topik yang tersendiri. Sehingga 1000 orang membaca bagian yang sama, kemungkinan kepada 1000 orang tersebut Tuhan menyingkapkan firman-Nya yang berbeda-beda. Dan sehingga pada saat saya membaca 1 Samuel pasal 20 ini saudara, dan saya mulai mempunyai perasaan bahwa Tuhan ingin saya fokus kepada satu aspek saja. Yaitu aspek yang saya sebut providensia. Ada di sana. Kok bisa muncul di sana? Jadi kalian yang ngeklik aja sudah. Supaya tidak usah repot. Tolong diklik. Jadi aspek providensia. Bahwa providensia ini pemeliharaan Allah. Jadi saudara tadi dari 1 Samuel pasal yang ke-20. Nah kita itu melihat betapa Tuhan memelihara akan Daud. Dan kita mulai melihat bahwa cara kita menafsirkan Alkitab itu harus holistik dan integratif. Kalau saudara mengikuti khotbah-khotbah dari Joel Osteen misalnya, siapa yang pernah melihat di TV, di Google atau apa, nah saudara mungkin akan suka, saya berkali-kali hadir di dalam kebaktiannya, itu khotbah itu selalu menekankan positive thinking. Bahwa jikalau engkau itu bertekun di dalam doa, dan Tuhan yang memelihara akan kehidupan orang-orang percaya, Dia pasti akan mempedulikan kamu. Jadi ini suatu khotbah yang bagi saya menjadi imbalance. Artinya seluruh akan karya Allah yang ajaib ini disimplifikasikan menjadi satu aspek sesuai dengan selera dan keinginan manusia. Ya, ini berbahaya sekali. Sehingga saya ingin supaya saudara mengerti, seharusnya cara kita menafsirkan Alkitab itu holistik. Holistik itu artinya seluruh Alkitab di dalam keutuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, harus kita perhatikan. Pada saat mau menafsirkan satu bagian, seperti misalnya bahwa di tengah kesulitan, dikejar-kejar oleh Saul, ingin dibunuh, Tuhan itu ternyata menyediakan akan Yonatan, anak Saul itu sendiri, untuk menyelamatkan akan Daud. Lalu kalau saya mendengarkan akan Joel Osteen, dia pasti menekankan bahwa ini adalah cara kerja Tuhan yang selalu melepaskan anak-anak Tuhan dari mara bahaya. Jikalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memelihara. Dan pengertian providensianya dari Joel Osteen itu menjadi imbalance. Saudara, menjadi suatu pengertian mengenai pemeliharaan Tuhan yang tidak holistik dan integratif. Akibatnya, saudara nanti menghidupi akan iman itu dengan cara yang barangkali tidak konsisten dengan Alkitab. Makanya perlu kita pahami dengan sungguh-sungguh. Hidup ini, saudara, adalah hidup yang sebagian besar kita tidak bisa prediksi. Ada orang-orang yang tiba-tiba itu mendapatkan cancer. Dan kadang-kadang sampai mati oleh karena bertahun-tahun berupaya setengah mati dengan doa dan puasa, dengan sudah mengeluarkan begitu banyak biaya, dan toh akhirnya meninggal juga. Nah di tengah pergumulan seringkali mereka menanyakan, kenapa Tuhan mengizinkan ini? Nah pertanyaan itu betul apa enggak? Pihak yang lain saya ketemu dengan ratusan orang yang mengucap syukur oleh karena kehidupan rumah tangganya itu baik sekali. Ketiga, 4 anaknya semuanya diberkati seolah-olah semuanya jalan tol. Sehingga semuanya berhasil, semuanya pinter-pinter. Semuanya mampu membangun rumah tangga yang baik. Dan mereka mengatakan, Tuhan itu sangat baik kepadaku. Boleh enggak ngomong seperti itu? Nah, saudara sederhana aja. Oleh karena hidup ini kadang-kadang disimplifikasikan begitu rupa, tanpa saudara mengerti
Sebetulnya Tuhan itu ikut andil di mana? Di dalam pengalaman hidupku. Ya, pengalaman hidupku pada masa aku bergaul, pacaran, kemudian putus, nyambung lagi, dapat pacar yang baru lagi. Loh, Tuhan itu perannya di mana? Pada saat aku lulus dan kemudian kok begitu mudah aku dapat pekerjaan. Lalu saudara mengatakan, Tuhan sangat baik kepadaku. Apa Tuhan itu khusus kepadamu melakukan tindakan yang begitu baik itu? Apa betul seperti itu? Nah, ini masalah providensia. Di tengah 1001 macam aspek hidup kita, kadang-kadang saudara tidak mengerti peran Tuhan seberapa besar, seberapa jauh, ikut menentukannya di mana, bagian apanya. Apa mengatur otak saya sehingga saya mengatur akan tingkah laku saya, memimpin langkah-langkah atau membukakan jalan di muka saya, atau Tuhan itu cuma membisikkan sesuatu, memberikan ide, atau Tuhan itu menyertai, menggandeng kamu. Jika kalau ada pencobaan, Tuhan mengingatkan kamu. Loh, bagaimana saudara bisa tahu Tuhan perannya di dalam detail hidup kita itu seperti apa? Ini yang namanya providensia. Sehingga pada saat saya membaca 1 Samuel pasal 20, saudara harus punya suatu konsep. Oleh karena berbicara mengenai providensia, ini bicara mengenai soal yang akhirnya saudara mesti meresponinya, mesti menafsirkannya. Nah, bagaimana saudara meresponi dan menafsirkannya? Yaitu manifestasi dari imanmu. Tetapi iman itu apa? Nah, saudara, dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tetapi kalimat dasar itu penulis Ibrani mengatakan bahwa iman is assurance, suatu jaminan yang related, ada hubungannya. Segala sesuatu yang manusia butuhkan dan inginkan. Oke, tetapi itu kan kalimat yang pertama. Kalimat berikutnya lagi, penulis Ibrani mengatakan iman adalah bukti. Tetapi pada saat bicara bukti, dia tidak memakai kata proof. Iman adalah evidence, yaitu pengalaman yang bisa dialami dengan Tuhan. Tetapi apa ini? Yang unseen, yang tidak bisa kelihatan, tidak bisa kita duga, yang tidak mengerti kita, yang abstrak. Nah, ini persoalannya. Jadi saudara, iman itu adalah relate pada saat saudara menghadapi akan realita hidup yang ada ratusan aspek yang berkait-kaitan ini. Saudara itu harus bisa memanifestasikan iman kepada Dia yang sedang melakukan providensia, yaitu ikut campur dalam hidup saudara. Dia yang tidak kelihatan, yang unseen, yang tidak bisa dipredik. Nah, jadi bicara mengenai providensia itu bicara mengenai hal yang misterius seperti ini. Tetapi saudara harus berani dan mulai belajar. Kalau tidak, sampai kapan saja saudara nanti ngawur bersama dengan saya. Setiap kali sembuh penyakit selalu mengatakan Tuhan yang menyembuhkan. Setiap kali saudara itu sakit lalu kenapa Tuhan mengizinkan. Setiap kali melihat berkat dalam hidupmu saudara mengatakan Tuhan maha baik. Loh, saudara ngerti betul apa enggak? Nah, ini masalah providensia. Pemeliharaan Tuhan yang misterius. Nah, sekarang bicara mengenai masalah providensia ada 4 poin. Yaitu to understand providensia of God ini. Yang pertama, providensia Allah ini yaitu pemeliharaan Allah. Yang pertama saudara perlu pahami adalah inevitable providensia. Yaitu providensia pemeliharaan Allah yang saudara tidak bisa hindari. Aneh sekali. Tuhan secara khusus memperlakukan anak-anaknya secara istimewa, saudara. Dan dia memberikan providensia yang tidak bisa dihindari. Jadi di dalam kedaulatannya yang tidak terbatas. Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang maha mulia, maha tahu. Di dalam
Maha yang tidak terbatas itu. Dia itu menyediakan providensianya. Sehingga di dalam Mazmur 139, pemazmur mengatakan, Tuhan, kemana aku bisa menghindari Engkau? Ke langit pun aku ketemu Engkau di sana. Masuk lubang kuburmu, Engkau di sana. Di mana aku bisa menghindari Engkau? Jadi Engkau selalu hadir dalam hidupku. Nah, ini persoalan mengenai inevitable providentia. Tapi sudah perhatikan di sini. Jadi di dalam hidup kita, di dalam Dia kita hidup dan kita bergerak. Apa ini? Jadi saudara, di dalam Dia kita hidup dan bergerak. Jadi saudara mempunyai kebebasan apa saja, tetap saudara ada di dalam Dia. Ini yang dikatakan di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 17 ayat 28. Yang disebutkan panentheism. Jadi panentheism itu adalah istilah teologi yang artinya kita sebetulnya ada di dalam providensia Tuhan yang maha besar ini. Kita ada di dalamnya. Di dalam Dia itulah kita hidup dan bergerak. Nah, saudara lihat di sini. Sehingga bahkan kita yang terus-menerus masih jatuh dan bangun di dalam dosa, itu Tuhan khusus kepada kita mengatakan, kamu tidak berbuat dosa. Aneh sekali saudara. Bagi orang yang sudah diselamatkan ini, Tuhan mengatakan, kamu tidak berbuat dosa lagi. Jadi justification of God in Christ itu ada di dalam konteks providensia yang seperti ini. Saudara perhatikan ya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita pemahaman ada lingkaran yang tidak terbatas. Namanya kehadiran Tuhan yang maha tidak terbatas. Nah, Tuhan, saudara, di dalam kehadiran Tuhan yang seperti ini, saudara lihat gambarnya. Jadi kita itu boleh masuk di dalamnya. Ini namanya inevitable providentia. Nah, saudara perhatikan dulu. Jadi saudara dan saya sejak menjadi milik Tuhan, saudara tidak bisa lari. You mau lari kemana? You tidak pernah bisa melakukan sesuatu di luar pengetahuan Tuhan. Dan di luar izin Tuhan. Dan saudara tahu, Tuhan mengerti dan Tuhan ikut campur. Oleh karena ada di dalam providensianya ini. Oke, sekarang yang kedua. Saudara kita itu percaya bahwa sebetulnya yang kedua ini merupakan satu misteri yang kita sebut sebagai non-directive providentia. Jadi di tengah providensia yang tadi ada providensia pemeliharaan Tuhan yang tidak langsung, non-directive. Sekarang dealing Tuhan dengan kamu dan saya ini. Saudara kita tahu ada dua macam waktu. Dan waktunya Tuhan itu namanya kairos. Dan waktunya kita, di mana kita hidup, ada detik, ada menit, ada jam. Jadi ada hukum sebab akibat ini. Ini adalah waktu yang disebutkan kronos. Dan saudara dan saya hidup di dalam kronos. Saudara, Tuhan hidup di dalam waktu kekekalannya. Tetapi oleh karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih, Dia rela untuk masuk di dalam waktunya kita dan menjadi sama seperti kita. Itu yang namanya kenosis. Sehingga Allah di dalam Filipi pasal 2 mengosongkan dirinya. Menjadi manusia. Menjadi bagian dari hukum alam. Dia bisa sakit. Dia bisa lapar. Dia bisa takut. Dia bisa menangis. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang mengosongkan keilahiannya. Masuk di dalam dunia kita ini. Nah saudara, ini sebagai sesuatu bentuk providensia yang sangat sempurna dari Tuhan. Oleh karena apa? Tanpa Tuhan rela masuk menjadi bagian dari kita, Dia tidak bisa mewakili kita sebagai manusia yang harus menerima hukuman akibat dosa manusia, yaitu mati di atas kayu salib. Tidak bisa. Oleh sebab itu Tuhan harus menjadi manusia. Dan Dia masuk di dalam dunia kita. Dia mengosongkan dirinya. Yang namanya kenosis. Nah sekarang perhatikan di sini. Setelah sudah memahami akan kronos
di mana saudara dan saya hidup, ini kita hidup di dalam waktu yang Paulus katakan dalam Efesus pasal 5, waktu yang jahat. Oleh karena sudah ada di dalam dosa. Dan saudara mesti perhatikan, ya, jikalau di dalam kairos, semuanya Tuhan yang menentukan. Tuhan adalah the single cause of everything. Tetapi di dalam konteks kronos, Tuhan tidak menjadi penentu lagi. Aneh, saudara. Saudara lihat di sini. Di dalam kronos, ini kronos. Waktu yang jahat. Tuhan menyatakan kehendaknya. God's will dimasukkan di dalam kronos. Tetapi 99% kehendak Tuhan, saudara tidak akan lakukan. Saudara tidak akan menurut. Tuhan mengatakan supaya engkau mengasihi sesama manusia. Engkau mengasihi musuh. Yang mengasihi musuh cuma 0,01%. Kehendak Tuhan cuma dinyatakan. Providensia Tuhan sekarang bentuknya menjadi sesuatu yang tidak direktif. Dan saudara mesti meresponinya dengan iman dan tanggung jawab. Oleh karena kita naturnya berdosa, sehingga God's will diberikan kepada saudara pun, saudara ngerti, saudara tidak lakukan. Saudara lebih menyukai akan dosa-dosamu. Nah, ini persoalannya. Bahkan Tuhan menyatakan akan God's natural law di sana. Oleh karena apa? Oleh karena sekarang ini saudara tidak ada di dalam surga. Saudara ada di dalam bumi. Nah, Tuhan harus membuat natural law. Ada hukum sebab akibat. Ada hukum berat, gravitasi. Nah, saudara hukum familiariasi. Misalnya aja, saudara kalau familiar dengan satu orang, meskipun mula-mula saudara tidak pernah berpikir untuk menjadi pacarnya, tapi setelah saudara bergaul dengan cukup akrab, barangkali dalam waktu setahun 2 tahun, tiba-tiba saudara akan merasakan hidupmu, pikiranmu, perasaanmu berubah. Saudara, ini natural law, a law of familiarization. Sehingga saudara mesti waspada sekali bahwa saudara itu ada di dalam realita yang seperti ini. Dari God's natural law ada 1001 macam yang dihadirkan Tuhan di dalam kehidupan saudara di kronos ini. Saudara mesti waspada. Oleh karena ini yang membuat saudara itu nanti menjadi lumpuh di dalam kreativitas saudara, di dalam mengambil decision making hanya berdasarkan suatu perasaan di mana insting saudara sudah menjadi korban daripada pengalaman yang familiar. Wah, ini kompleks ya. Nanti kalau ada pertanyaan saudara akan tanya setelah khotbah. Oke? Tapi saudara harus mengerti. Kalau saudara tidak mengerti ini, nanti pulang dari kebaktian ini, yuk keluar sana, yuk nanti kembali kalau ngomong itu harus ngomong seperti awam yang tidak ngerti. Wah, Tuhan memberkati aku. Aku tanya, apa betul kamu tahu Tuhan yang melakukan dan memberikan itu, atau sebetulnya hukum alam aja? Atau barangkali, ya kan, oleh karena tekadmu sendiri, itu keputusanmu sendiri. Atau barangkali yang lebih menakutkan, jangan-jangan setan yang memberikan kebaikan di dalam hidupmu. Oleh karena di dalam Korintus kan disebutkan dengan very clear bahwa setan bisa menyaruh sebagai malaikat terang dan dia bisa memberikan whatever you want. Iya, di dalam Matius pasal 4 kepada Yesus setan menawarkan apa? Kamu sembah aku, semuanya aku akan berikan kepadamu. Masa ini suatu permainan sandiwara? Sudah pasti iya. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, semuanya dalam kuasa setan. Meskipun di dalam Wahyu pasal 20 disebutkan bahwa setan sekarang belum diberikan full freedom. Tetapi semuanya dalam kuasanya. Sehingga dia bisa memberi apa saja yang kamu mau. Nah, kita hidup dalam kronos. Kita itu harus familiar dengan apa yang disebut sebagai non-directive providentia of God. You are familiar. Nah, Tuhan memasukkan beberapa hal ini di dalam kehidupan kronosmu. Yaitu God's will, ada God's natural law, ada man's free will. Ya, kamu punya kebebasan. Oke. Dan Tuhan juga akan memberikan setan, yaitu satanic influence hadir dalam hidupmu. Dan Tuhan juga memberikan God's decreed will. Kadang-kadang Tuhan mengingatkan,
bahwa Tuhan mempunyai ketetapan yang tidak bisa diubah. Dan ketetapan ini tidak semua hal. Jikalau kamu menikah, itu tidak berarti termasuk decreed will. Oleh karena Tuhan tidak ikut campur di dalam masalah detail kehidupan manusia. Decreed itu hanya masalah ketetapan soal keselamatan. Ketetapan soal kapan Yesus akan datang kembali. Ketetapan soal seberapa jauh setan itu punya freedom. Nah, ini namanya decreed will. Oke, jadi ada kompleks sekali di sana termasuk God's intervention. Nah, saudara, ini yang namanya di tengah kehidupan yang kompleks. Dengan 1001 macam kemungkinan. Ada unsur aspek macam-macam yang berinteraksi yang membuat saudara mengalami sesuatu. Termasuk saudara berbelanja, saudara itu buka toko, saudara laku, saudara menerima customer, saudara. Jangan saudara pikir bahwa Tuhan semuanya itu yang menentukan. Hidup dalam kronos, ternyata ada 6 hal yang ikut mengatur, menentukan apa yang kamu alami secara detail in your life. Nah, ini namanya providensia yang non-directive. Oke, sekarang kita lihat di dalam providensia yang non-directive ini. Khusus kepada anak-anak Tuhan, ini Tuhan itu tetap memberikan pemeliharaannya. Saudara, di dalam Matius pasal 19, Yesus mengatakan satu kalimat seperti ini. Apa yang sudah disatukan Allah, jangan kamu ceraikan. Oleh karena apa? Sudah disatukan Allah. Loh, lain pertanyaan kita muncul. Tuhan, kalau aku menikah, semau gue, menikah dengan orang yang tidak percaya kepadamu, bahkan orang brengsek, apa itu juga yang mengatur Tuhan? Tidak, itu kemauanmu sendiri. Tetapi oleh karena kamu adalah anakku, begitu kamu sudah menikah, aku Allah yang sempurna, rela mengakui seolah-olah aku yang menjodohkan kamu. Aku rela untuk kamu itu bisa mempersalahkan aku. Luar biasa sekali. Ini yang namanya providensia yang non-directive. Sehingga meskipun kamu menikah dengan cara yang ngawur sekalipun, begitu sudah menikah, Matius pasal 19, Allah sudah menjodohkan kamu. Padahal yang cari jodoh kamu sendiri. Jadi ini adalah misteri dari providensia Allah, di mana Allah bisa kita permainkan, Allah bisa kita manipulasi. Pada saat yang sama, Dia tidak pernah kekurangan cinta kasih-Nya memelihara kehidupanmu dan saya. Nah, saya menangkap apa enggak dulu? Ini namanya non-directive providensia of God. Ini bagian yang kedua. Sekarang yang ketiga. Jadi providensia yang ketiga itu adalah providensia pemeliharaan Allah dalam interaksi dengan free will sekarang. Manusia punya kebebasan. Saudara, spesial kepada orang-orang yang percaya. Tuhan sudah memberikan sesuatu status yang aneh sekali. Kalau orang yang belum percaya dan orang yang berdosa, itu selalu statusnya adalah mau ndak mau kamu pasti berbuat dosa. Oke? Tetapi khusus untuk orang yang percaya ada status baru. Ini saya mengambil dari Agustinus yang mengatakan posse non picare. Kamu sekarang mempunyai di dalam free will kamu kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Posse non pecare. Nah, saudara perhatikan di sini. Waktu yang jahat sekalipun, saudara ternyata bisa merebut momentum di mana saudara tidak berdosa. Nah, ini yang disebut sebagai providensia dan free will of man. Kita lihat. Ini waktu di dalam hidup saudara. Di tengah waktu ini, saudara bergerak. Saudara melakukan apa saja. Ada saat di mana saudara itu tiba-tiba mengambil suatu sikap, mungkin cuma 1 menit. Tapi saudara merebut momentum primanya dari Tuhan untuk tidak berbuat dosa, untuk nurut secara tulus kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Momentum prima di mana one may grasp the kairos, di mana saudara sebagai anak Tuhan
hidup di dalam kronos yang terbatas, tahu-tahu saudara bisa menggapai waktu kairos dari Tuhan. Mungkin hanya semenit. Hati-hati. Mungkin juga cuma sedetik. Nah, saudara lihat. Tapi kalau ini diulang-ulangi, inilah yang mengubah hidupmu. Kalau ini tidak diulang-ulangi, saudara menjadi orang Kristen yang sama. Meskipun 50 tahun menjadi Kristen, dosa-dosamu pasti tidak pernah hilang. Oleh karena apa? Saudara tidak pernah merebut momentum prima. Saudara tidak pernah masuk di dalam waktunya Allah, yaitu kairos. Nah, waktu itu bisa direbut dalam waktu detik. Anehnya. Saudara lihat di sini. Kadang-kadang waktu itu kita memilih yang sebaliknya. Yaitu kita memilih evil momentum. Waktu itu menjadi jahat. Di mana kita mau submit diri kita kepada natur dosa. Jadi ini pilihan saudara. Dan saudara perhatikan di sini saya memberikan satu catatan. Each moment, setiap saat. Moment lain dengan second, detik. Jadi setiap saat atau setiap second, setiap detik can only be filled with one choice. Hanya bisa diisi oleh satu pilihan. Tetapi saudara, tadi saudara di dalam pembacaan tanggapan, kita membaca dari Roma pasal 8. Siapa kasih yang bisa menceraikan kita dari kasih Allah? Sebenarnya kalau mau diteruskan, di mana di sana dikatakan bahkan ada masa hidup dan masa yang lain pun, di mana kita tidak mungkin pernah diceraikan dari kasih Allah. Berarti time. Nah ini waktunya. Meskipun saudara melakukan dosa sekalipun, sebetulnya ini tidak akan mempunyai kuasa untuk membuat saudara itu terpisah completely dari Tuhan. Ini namanya apa? Providensia dalam interaksinya dengan free will of man. Sekarang yang keempat. Saudara, pada saat kita berbicara providensia, ada yang namanya unpredictable providensia. Dan saudara betul-betul itu heran oleh karena God intervention tadi itu wujudnya kadang-kadang itu di luar dugaan di dalam hidup saudara dan saya. Saudara lihat di sini. Alasannya kita tidak tahu. Kenapa Tuhan melakukan intervensi dan intervensinya tidak selalu sesuai dengan selera dan keinginan, bahkan selalu dengan kebutuhan kita. Enggak. Intervensi dari Tuhan. Jadi saudara ada 4 providensia tadi. Yang pertama, kedua, ketiga, dan ini yang keempat. Saya harap saudara mempunyai konsep mulai ngerti. Saya harap. Ya, I hope. Kalau enggak, nanti bisa kita tanya jawab. Kalau enggak mengerti, pulang dari kebaktian ini saudara confused. Reasonnya enggak mengerti kita. Sometimes, kadang-kadang, He even lead us into temptation. Intervensi dari Tuhan. Tuhan kadang-kadang sengaja membawa kita dalam pencobaan. Masa sih? Iya. Saya tidak percaya. Meskipun di dalam Yakobus pasal yang pertama dikatakan, Allah tidak pernah mencobai kamu. Tetapi membaca Alkitab sekali lagi harus holistik dan integratif. Sehingga tidak bisa satu ayat dicuplik. Lalu saudara itu percaya bahwa satu ayat itu punya pengertian seperti apa yang saudara mengerti. Enggak. Saudara harus seluruh Alkitab. Sehingga saudara melihat. Dalam Matius pasal yang ke-6, doa Bapa kami yang tadi saudara juga ucapkan. Yesus mengatakan apa? Setiap kali kamu berdoa. Say it. Katakan kepada your Father. Father, lead us not into temptation. Jangan membawa aku dalam pencobaan. Ini ngomonglah kepada Bapa. Oleh karena apa? Bapak bisa bawa kamu ke dalam pencobaan. Masa iya? God intervention kadang-kadang unknown reasonnya. Membuat kita itu kaget-kaget. Kenapa bisa begitu? Kepada Ayub jelas sekali Tuhan itu yang mengizinkan setan mencobai Ayub. Kenapa Tuhan mau mendengar suara setan? Yang minta, yang berargumentasi,
Dan mengatakan Ayub itu gitu oleh karena kamu protek dia. Kamu selalu memberikan semua yang dia butuhkan. Coba kamu jangan protek dia. Tuhan izinkan. Dalam Lukas pasal 22 jelas sekali. Yesus mengatakan kalimat ini. Simon Petrus, kamu ingat ya. Iblis sekarang ini sedang meminta dengan sangat kepadaku. Akan menampi kamu seperti gandum. Dan aku izinkan. Bagaimana ini bisa terjadi? This is God intervention. Yang reasonnya unknown. Tetapi saudara harus hadapi. Ini adalah realita di dalam memahami providensia of God. Oke? Bahwa kita hidup di dalam dosa, kita orang berdosa, tapi kita juga anak Tuhan yang diizinkan untuk hidup dengan banyak possibility seperti ini. Nah, sudah lihat sekarang. Sometimes, kadang-kadang, He bahkan surprises us itu with His self-revealed secret. Reveal secret. Kadang-kadang dia ngomong sesuatu yang tidak masuk akal. Habakuk, apa kamu tahu? Bahwa yang akan mengirim orang yang datang dari utara itu. Bukan cuma merampoki kamu loh. Membunuhi kamu. Menghancurkan. Semuanya kamu itu akan sangat sengsara. Yang mengutus itu aku. Do you know that? Habakuk sampai diem, tidak ngerti dia. Masa Tuhan, Engkau yang aku kenal begitu murah dan mendengar doa bagi orang yang minta ampun, dan Engkau itu juga akan protect anak-anakmu, dan sekarang dari mulutmu sendiri Engkau mengatakan ini. Engkau yang mengutus orang-orang Kasdim ini, orang Babilonia ini, untuk menghancurkan umatmu. Is that right? Is that you? Sudah bayangkan. Habakuk dan sebagainya. Saudara, ini adalah masalah yang kita itu harus hadapi. Yang ketiga, sometimes kadang-kadang He is inconsistent. Tuhan menjadi Allah yang tidak konsisten dan tidak fair. Saudara, kepada Petrus, kepada Thomas, Tuhan sengaja mencari dia. Untuk ngapain? Supaya berdamai lagi dengan Tuhan. Petrus setelah mengkhianati seperti itu. Kenapa dia tidak lakukan kepada Yudas? Kalau dia lakukan kepada Yudas, tidak mungkin Yudas gantung diri. Tidak mungkin. Kenapa dia tidak? Di dalam Markus pasal yang ke-11, nah, saya pernah katakan ini barangkali 2 tahun yang lalu. Pada suatu hari Yesus keluar dari Yeriko. Dan dari keadaan lapar, dia melihat dari jauh ada pohon ara. Lalu dia mengatakan, ayo kita ke sana. Who knows, ada buah ara di sana. Ketika mereka ke sana ternyata kecelik. Oleh karena tidak ada satu buah pun. Tapi aneh sekali kata Yesus. Oleh karena apa? Yesus marah. Setelah marah dia mengutuki pohon ara ini. Dan pohon ara itu mulai kering sampai ke akarnya. Besok pagi ketika mereka lewat daerah itu. Murid-muridnya dari jauh melihat, Tuhan, pohon ara itu sekarang sudah kering. Saya terus terang jengkel sekali dengan Tuhan. Oleh karena apa? Di dalam Markus disebutkan pohon ara itu tidak berbuah. Oleh karena memang bukan musim buah ara. Jadi ini kan seperti mangga atau rambutan yang hanya berbuah pada musimnya. Sekarang tidak musim buah ara. Yesus lapar dan Yesus marah. Lalu mengutuki. Waduh, tidak fair banget ini. Saya merasakan tidak masuk akal. Saya bergumul berminggu-minggu sampai suatu saat saya baru mulai memahami sedikit. Seolah-olah Yesus mau mengatakan ini bukan antara saya dengan pohon ara. Ini antara saya dengan kamu murid-muridku. Tidak boleh menjadi man season. Jadi hanya tergantung musimnya. Tapi you are man of all season. Kapan aja. Pada saat kamu sedang cancer, sakit di tempat tidur sudah 1 bulan pun. Aku akan menuntut buah daripadamu. You harus memberi buah. You tidak bisa mengatakan, ini bukan waktunya, musimnya Tuhan. Aku lagi sakit. Waduh, oleh karena di dalam dirimu aku sudah memberikan everything yang needed. Untuk apa? Yaitu Roh Kudus sendiri menyertai kamu. Kamu tidak mungkin punya alasan untuk mengatakan bukan musimnya buah ara.
Bukan musimnya aku berbuah. Tidak bisa. Tetapi kadang-kadang kita merasa tidak fair. Sungguh, Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa engkau melakukan seperti ini kepada kami? Jadi Allah adalah Allah yang holy other. Yang completely lain dari cara berpikir kita. Sama seperti yang Yesaya pasal 55 itu katakan. Segala pikiran kita bukan pikiran Allah. Jalan kita bukan jalannya Allah. Jadi dia misterius dan unpredictable di tengah his predictability. Aneh sekali. He is incomprehensible, tidak terfahami. Tetapi dia membuat dirinya knowable. Jadi saudara itu bergaul dengan Tuhan yang tidak kelihatan, saudara mesti waspada ini. Bahwa dia itu tidak ada di dalam genggaman saudara. Dia tidak bisa kamu pegang. Tetapi dia memberikan dirinya dekat sekali dengan kita. Dia incomprehensible. Akal budi kita tidak pernah bisa memahami. Tetapi dia membuat dirinya itu seolah-olah kita kenal banget sama dia. Nah, jadi modal kita ini apa sekarang? Hanya trust and obey. Hanya percaya dan nurut saja. Saudara, oleh sebab itu, how do we demonstrate all of it? Jadi bagaimana kita itu mendemonstrasikan iman di tengah hal yang seperti ini? Saudara, kita harus trust dan obey itu untuk tanda-tanda yang ia singkapkan. Sama seperti Daud tadi. Ya, Tuhan memberikan tanda-tanda yang rasional yang bisa kita itu tangkap. Oh, ada seorang yang namanya Yonatan yang ternyata trustworthy. Orang ini sayang, orang ini baik. Orang ini mencintai dan mengasihi Daud. Oke. Dan orang ini memberikan tanda. Ya kan, nanti aku akan ngomong, ya kan. Kemudian nanti aku akan menembakkan akan anak panahku. Nanti aku akan ngomong kepada bujangku. Oh, kamu jauh itu anak panah, kamu lari ke sana. Itu artinya apa? You trust me. Nah, sudah kamu ikutin aja. Saudara, kadang-kadang di dalam hidup ini saya bertemu dengan banyak sekali kasus, kasus-kasus yang kadang-kadang yang akhir-akhir ini ada pasangan orang yang pacaran yang mau menikah. Dan mereka berdua ini sudah tunangan, saudara. Dan mereka sudah pacaran lebih dari 3,5 tahun. Nah sekarang di tengah kondisi pacaran yang sudah 3,5 tahun, biasanya itu chemistry-nya itu sudah tidak sekuat tahun-tahun pertama. Saya sudah mulai declining seperti itu. Tapi pacarnya ini adalah seorang yang sangat cinta orang tua, sangat setia kepada Tuhan, dia akan rajin sekali mengajar sekolah minggu, dan orangnya baik banget gitu loh, oke? Nah di tengah kondisi yang seperti ini, ternyata yang laki-laki itu baru ketemu ya kan dengan di mall dengan bekas pacarnya yang dulu. Yang sekarang ini baru putus. Dan ternyata dia itu kemudian menghidupkan lagi chemistry yang lama. Oke? Dan sekarang di dalam keadaan chemistry-nya itu menjadi lebih kuat kepada yang baru ini. Yaitu bekas pacarnya yang dulu itu. Kok chemistry-nya kuat sekali. Dan sekarang dengan tunangannya ini chemistry-nya lemah. Lalu dia tanya kepada saya. Apakah masih boleh atau tidak terus atau berhenti pacaran yang seperti ini? Saya mengatakan, sebetulnya berdasarkan prinsip apa? Mau berdasarkan prinsip pikiranmu sendiri, instingmu sendiri, perasaanmu sendiri, itu akan bergerak dan berubah. Berdasarkan apa yang Tuhan sudah reveal for you. Apa itu? Wanita yang menjadi tunanganmu itu, apa bukan wanita yang cinta Tuhan? Apa bukan wanita yang punya integritas? Apa bukan wanita yang bisa bekerja? Apa bukan wanita yang cinta orang tuanya? Apa kurangnya, saya tanya. Mau cari apa? Untuk menikah dengan orang. Mau berdasarkan chemistry-mu yang sekarang itu dari 10 itu lagi turun menjadi 2. Lalu kepada bekas pacarmu itu chemistry-nya itu menjadi 9. Kamu menurutin itu. Waduh, ini menjadi masalah saudara. Jadi mau trust and obey kepada Tuhan, itu trust and obey kepada sinyal yang trustworthy.
yang dependable, yang bisa percaya. Kamu pegang yang baik. Nah, you will berjalan dengan providensia Tuhan. Real. Sekarang yang kedua. Know what is significant for him. Nah, saudara mau kita itu mendemonstrasikan trust and obey. Nah, saudara harus tahu yang dinilai signifikan oleh Tuhan itu apa. Nah, kamu ikutin. Tuhan menginginkan orang yang bersalah itu minta ampun. Tuhan menginginkan orang yang sedang bertengkar itu berdamai dan sebagainya. Dan dari ratusan prinsip yang Tuhan sukai, ya kan? Antara lain, you menjadi promise keeper. That's what God want you to be. Apa maksudnya? Sekali janji, you jangan ingkari. Loh, kenapa begitu? Aneh sekali loh. Kita ini peta dan gambar Allah. Tuhan itu ingin kita menjadi promise keeper. Satu kali janji, you tepati. Nah, saudara, di dalam Yosua itu diceritakan pada suatu hari Yosua lagi perang setelah mengalahkan Yeriko, lalu Ai, lalu apa. Tiba-tiba datang rombongan orang pakai baju kerawek-kerawek, ya kan. Lalu membawa akan kerbat yang sudah tua, kasutnya juga tua, apanya. Orang-orang Gibeon dan mengatakan apa? Kami dari negeri yang jauh sekali. Kami mendengar tentang hebatnya Allah Yehova dari Israel. Kami takut, kami ingin berdamai. Waduh. Yosua tidak tanya kepada Tuhan, langsung merasakan tersanjung, ya kan? Lalu deal, sudah membuat suatu agreement, kamu menjadi friend. Ternyata beberapa hari kemudian ketika mau berperang ke daerah yang lain, lo dapat benteng kecil itu, orang Gibeon di sana. Yang keluar adalah mereka. Dan mereka mengatakan kita sudah menjadi sahabat. Jadi tidak bisa berperang, you tidak bisa membunuh kami, mati kita. Padahal Tuhan ingin seluruh Palestina ini diserahkan menjadi promised land. Tapi oleh karena apa? Oleh karena sudah janji, you harus tepati. Saudara, sehingga orang Gibeon masuk menjadi orang Israel. Iya, meskipun dipakai sebagai budak-budak. Tetapi bangsa ini menjadi apa? Duri dalam daging. Sehingga pada zamannya Saul ingin membunuh mereka. Dan Tuhan itu menghajar Israel dengan penyakit sampar. Saudara. Oleh karena apa? Saul mau mengabaikan janji. Saudara. Ini sudah janji dengan orang Gibeon. Dan Tuhan marah sekali. You have to keep the promise. Satu kali saudara berjanji mau nikah dengan satu orang. You jangan cari gara-gara. You harus belajar untuk setia. Itu yang Tuhan itu mau. Sehingga di hadapan Tuhan tidak ada divorce. Saudara jangan salah mengerti. Di hadapan Tuhan tidak ada perceraian. Saudara yang ketiga, ready for his mutability. Kita mesti siap. Mau trust and obey. Tuhan yang kita kenal ternyata adalah Allah yang bisa berubah. Aneh ya. Kalau di dalam kairos, waktunya Allah, He is immutable God. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Tetapi masuk di dalam dunia kronos, dunia kita, dia mengosongkan diri, dia menjadi Allah yang berubah. Mutable. Di dalam Yesus Kristus. Yang di dalam kairos sana, semua penjina yang mesti dibunuh. Tetapi di dalam kronos, orang yang baru berzina di hadapan kepada Yesus. Yesus ngomong apa? Siapa yang merasa lebih baik dari dia, yang kerutukin aja dengan batu. Tidak ada yang berani. Setelah semua pergi, Yesus mengatakan apa? Di mana mereka? Oh, mereka sudah pergi, Tuhan. Aku juga tidak menghakimi kamu. Pergilah. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Jadi Allah yang berubah. Yang sekarang ini bisa keputusannya, keinginannya itu berubah. Nah, saudara harus tahu. Sehingga saudara kepada Yeremia ini dipanggil Tuhan sampai Yeremia dalam Yeremia 20. Setelah melayani Tuhan, makin lama melayani Tuhan, wah makin mumet aku. Oleh karena apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak menyenangkan. Tuhan yang justru memberikan beban. Semua pelayananku tidak ada hasilnya. Sehingga dia mengatakan dalam Yeremia 20. Engkau itu seperti
Air yang curam Tuhan. Engkau itu menipu aku dan aku mau ditipu. Engkau membujuk aku dan aku mau dibujuk. Gimana sih aku ini? Nah, engkau berubah, tapi aku tidak bisa lari. Nah, saudara hati-hati di sini. Jadi saudara jangan ngebayangin Tuhan dengan suatu idealisme yang keliru, ciptaan saudara sendiri. Yaitu menciptakan Allah yang saudara sukai. Oleh karena Allah yang hidup tidak selalu menjadi Allah yang saudara sukai. Dan dia kadang-kadang berubah-ubah. Tetapi are you ready for that? Apa kamu siap untuk itu? Yang keempat. Jadi kita juga harus ready to find providensia di dalam absensianya. Dia kadang-kadang itu tidak hadir. Tuhan memelihara. Tetapi pemeliharaannya tidak nyata. Tuhan berserta. Penyertaannya tidak kelihatan. Bahkan bukan itu aja. Dia sengaja meninggalkan kita. Nah saudara, pelan-pelan saudara hati-hati. Ya. Jadi kita melihat tokoh-tokoh orang-orang percaya. Seperti Mother Teresa. Di dalam doanya itu dia sampai ngomong seperti ini. Lord my God, who am I that you should forsake me? Aku ini siapa? Sehingga engkau itu mengabaikan aku ini. The child of your love. Aku itu yang memanggilkan engkau. Engkau mencintai aku. And now become as the most hated one. Seolah-olah engkau membenci aku. Ini saya teruskan, saya tidak akan baca. So many unanswered question live within me. Afraid to uncover them. Aku takut untuk menyingkapkan. Tapi aku tidak pernah doaku itu engkau kabulkan Tuhan. Because of the blasphemy, if there God, please forgive me. Kalau ada pikiran-pikiran yang tidak berkenan, seperti menghujat engkau, mikir aja aku tidak pernah kok, ya kan? Please forgive me. When I tarry to raise my thought to heaven, there is such convicting emptiness. Begitu aku itu menaikkan doa ke surga itu, aku selalu merasakan kekosongan. Engkau tidak ada di sana. That those very thought written like a sharp knife that hush my very soul. Yang justru melukai akan jiwaku sendiri. Melayani Tuhan puluhan tahun, pengorbanan, penyerahan diri, ketulusan. Kenapa engkau mengabaikan aku? Dietrich Bonhoeffer dia mengatakan kalimat seperti ini. Our coming age lead us to a true recognition of our situation before God. God would have us know we must live as those who manage our life without God. The God who is with us is the God who forsake us. The God who let us live in the world without the working hypothesis of God is the God before whom we stand continuously. Before God and with God we live without God. Jadi kita itu hidup di dalam zaman di mana pengakuan itu di hadapan Tuhan itu seolah-olah Allah itu mengizinkan aku itu tahu supaya aku hidup di dalam dunia tanpa engkau. Tuhan mengizinkan aku mengakui aku hidup itu di dalam dunia tanpa engkau sendiri. Sehingga kalimat yang terakhir ini mungkin akan menyimpulkan. Tuhan, engkau is weak and powerless. Engkau menghadirkan dirimu itu Allah yang lemah dan tidak berdaya di dalam dunia ini. And that is precisely, dan itu yang sesungguhnya, the way, the only way in which He is with us to help us. Sampai dia digantung mati pun Tuhan tidak menolong aku. Dan Tuhan ingin menghadirkan dirinya sebagai Allah yang tidak berdaya dan tidak yang lemah dan tidak berdaya. Seperti itu. Tapi itu caranya. Dia menyertai aku. Bagaimana kita hidup dengan Allah yang seperti ini? Saudara, jadi Dietrich Bonhoeffer nulis ini dalam Letters and Paper from Prison. Jadi ada perbedaan antara providensia dan penolakan Allah. Jadi kalau providensia itu ditinggalkan karena dikasihi. Allah meninggalkan kita. Sakit pun kita didiamkan. Sengsara pun kita didiamkan. Tapi itu adalah hak istimewa.
yang Tuhan berikan kepada kita. Ini bukan penolakan Allah. Karena kalau penolakan Allah itu penolakan oleh karena kita berdosa. Dan itu adalah punishment from God. Jadi kalau providensia, kita ini adalah anak yang dicintainya. Sehingga kadang-kadang terpaksa kita diajar. Tapi ini suatu disiplin. Supaya kita itu berkemenangan. Dan ini lain dengan penolakan Allah. Yang telah kita Allah lakukan karena dosa. Dan itu adalah punishment kita. Jadi berarti ini adalah anugerah. Jikalau kita itu boleh menerima, yaitu anugerah meneladani Tuhan Yesus Kristus. Yang dia sendiri sampai mengatakan, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Suatu total abandonment daripada Allah kepada manusia sejati yang kita teladani. Jadi kalau kita mengalaminya ini, itu adalah privilege, hak istimewa kita. Paulus pernah menuliskan kalimat seperti ini. Setelah dia mengalami pertumbuhan iman, makin lama dia mengatakan yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Persekutuan di dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Jadi pergerakan seperti ini, saudara. Providensia untuk orang-orang percaya atau beriman. Di tengah pilihan-pilihan dan pencarian pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari, Tuhan menyediakan providensianya. Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Dalam aspek apa saja. Tetapi, interaksi dengan God providensia ini, kita akan mulai dengan free to choose. Kita punya freedom untuk memilih, untuk mengambil keputusan kita sendiri. Kemudian masuk dalam proses menuju pada kondisi the choice is given. Jadi saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Ini adalah desain dari Tuhan. Jikalau saudara masih anak kecil rohani, saudara seolah-olah punya freedom untuk berbuat apa saja semau saudara sendiri. Tapi begitu saudara makin tumbuh secara rohani, providensia Tuhan itu akan berwujud. Your choice is given. Pilihannya akan diberikan oleh Tuhan kepadamu. Kamu tidak bisa milih lagi. Apa kita siap untuk itu? Are we ready to walk in faith? Just to trust and obey. Hanya menurut saja kepada dia. Lalu apa yang kita lakukan, Dan? Saya percaya sekali kita harus memiliki gratia. Jadi kalau saudara itu belum mempunyai anugerah, kasih karunia dari Tuhan, saudara dan saya tidak bisa berinteraksi dengan providensia dari Tuhan yang tidak predictable, yang bergerak. Yang kadang-kadang itu kita tidak pahami. Yang arahnya kadang-kadang justru menakutkan kita. Kita tidak siap. Kita hanya siap jikalau kita memang anak-anak Tuhan. Dan anak Tuhan ditandai dengan kasih karunia. Hadirnya grace. Dan hadirnya grace itu memulainya. Tahun yang lalu saya pernah mengatakan kepada saudara, saudara tidak tahu bagaimana grace itu ada di dalam jiwamu. Saudara datang ke gereja belum tentu saudara mendapat anugerah. Saya ada katakan mengenai James Fowler itu, sampai tahapan pertama, kedua, ketiga, saudara masih belum bisa membuktikan bahwa itu anugerah Tuhan. Undifferentiated faith, intuitive projective faith, ya kan, mythical literal faith, dan sampai sintetik konvensional, di mana saudara bisa melafalkan, tetapi jiwa copy paste dari Alkitab atau ajaran orang lain itu belum menjadi bukti saudara dan saya sudah menerima anugerah. Terima anugerah adalah pada saat saudara secara sadar, saudara mulai secara serius ingin mengenal Tuhan, dan itu hanya ada jikalau anugerah itu hadir mulainya di dalam bentuk angst. Angst itu adalah istilah yang dipakai oleh Søren Kierkegaard. Di mana Allah tidak bisa kita kenal. 5 indera kita ini tidak bisa menyentuh dia. Sehingga pada saat seorang bernama Philip Yancey itu menulis buku Reaching for the Invisible God, dia mengatakan manusia Kristen di mana-mana itu gelisah sekali, ingin sekali kenal Tuhan, ingin membuktikan bahwa dia betul-betul tahu dan kenal dia, tapi tidak pernah dengan senses, dengan indera ini bisa menyentuh dia.
Sehingga kegelisahan itu merupakan suatu lingkaran setan berputar-putar. Banyak orang Kristen kemudian mengatakan, aku tidak mau lagi digelisahkan oleh pertanyaan itu. Jadi sudah, tidak usah bertanya. Yaitu ngapain? Memakai defense mechanism yang namanya reaction formation. Itu adalah memakai sesuatu defense, yaitu mekanisme pertahanan yang Allah berikan kepada setiap umat manusia untuk melindungi dirinya sendiri dari hal-hal yang membuat dia gelisah. Antara lain reaction formation, yaitu jika memakai suatu jalur yang resmi kamu tidak bisa mendapatkan Allah, kamu bisa memakai jalur yang tidak resmi, itu namanya reaction formation. Bentuknya apa? Meskipun dapatnya barangkali cuma 30%, tapi lumayan daripada tidak dapat sama sekali, itu yang namanya defense mechanism. Bentuknya apa? Tidak usah bertanya. Kamu aktif aja. Barangkali kamu menjadi pemain piano daripada gereja ini. Dan kamu dengan sendirinya dalam waktu mungkin 2 tahun, jiwamu nanti akan ngomong kepada dirimu sendiri. Kamu pasti sudah kenal Tuhan. Oleh karena buktinya kamu sudah main piano, melayani Tuhan. Nah ini namanya defense mechanism. Kamu ngajar sekolah minggu aja dalam waktu 3 tahun. Pasti setelah mengajar 3 tahun, jiwamu akan ngomong kepada dirimu sendiri. Aku pasti kenal Tuhan. Buktinya aku sudah melayani 3 tahun dan anak-anak senang. Pertanyaannya, betul kenal Tuhan? Ini hanya defense mechanism. Ini psychological. Dan saudara mesti waspada. Sehingga Kierkegaard mengatakan 5 senses kita, bahkan dengan defense mechanism, tidak pernah menjadi bukti saudara dan saya sudah terima anugerah Tuhan untuk percaya. Anugerah itu hadirnya itu di dalam kegelisahan rohani yang disebut angst. Nah, kegelisahan rohani yang tidak bisa dimatikan. Yang saudara terus gelisah. Gelisahnya ngapain? Aku pengen kenal Tuhan. Aku pengen kenal Tuhan. Aku pengen kenal Tuhan. Mau dimatikan tidak bisa. Itu namanya angst. Makanya 2 tahun yang lalu saya pernah cerita mengenai C.S. Lewis itu loh. Ya kan, ingat ceritanya? Di mana C.S. Lewis adalah profesor di Oxford. Dia pada masa remaja mengambil keputusan menjadi seorang ateis karena kecewa pada gereja. Tapi dia seorang yang pintar sekali. Sehingga dia menjadi profesor dalam history, dalam literature, dalam English. Nah, dari Oxford University. Pada suatu hari dalam perjalanan kereta api dia menuju pulang ke London. Dia berhenti di stasiun kereta api ngapain? 1 jam untuk dapatkan sambungan kereta kembali ke London. Di sana dia pikir, ngapain ya aku 1 jam nganggur di stasiun kereta api ini. Lalu dia cari koran. Dari jauh ada bus jualan koran. Dia ke sana. Ternyata ada orang jual koran ini jual juga buku-buku bekas. Dia taruh di lantai gitu. Ya ada yang cuma 5 sen, 10 sen. Lalu kemudian dia lihat, ada nama yang dia kenal tapi tidak punya bukunya. Yaitu George MacDonald. Buku tipis itu diambil, dibeli sama dia. Judulnya Fantasy. Nah, Fantasy sama dia dibaca. Kebetulan George MacDonald ini orang Kristen. Dia mengutipin ayat-ayat. Kemudian dia baca, seorang ahli literature, profesor dalam English ini. Dia baca tidak ngerti. Dia terus menerus angsin mulai hidup gelisah. Dia tuh tidak terima saudara pulang ke London sepanjang malam tidak bisa tidur. Besok pagi terpaksa dia pergi ke toko buku Kristen ngapain? Dia beli Alkitab. Dia baca. Tidak ngerti. Efesus ini, Korintus ngomong apa tidak make sense. Dia terpaksa pergi lagi ke toko buku Kristen ngapain? Beli commentary, beli tafsiran. Ngerti dikit-dikit. Tapi bagi dia, what for? It doesn't make sense. Tidak make sense sama sekali. Apa kata-kata seperti gunanya apa? Sampai berminggu-minggu dia tidak bisa mematikan angst. Gelisah rohani tadi. Terpaksa ngapain? Dia nelpon Archbishop Canterbury yang ada di London itu. Dia kenal. Dia mengatakan, may I see you? Oke, boleh aja. Ya kan, orang ini juga kenal C.S. Lewis. Lalu ngapain? Dia datang sudah dengan 1 list pertanyaan. Mulai diskusi, dia tanya lagi. Nanti minggu depan datang lagi dengan 1 set pertanyaan lagi. Malah minggu depan datang lagi. Suatu hari C.S. Lewis mengatakan kalimat seperti ini. Aku tidak ngerti ya. Tiba-tiba aku merasa seperti sudah kenal Yesus. Dan aku aneh sekali. Kenapa kok mencintai dia? Aku ingin sekali menyembah dia. I want to worship him. Sehingga dia mulai terus menggali, pengen tahu setiap hari itu apa yang dia mau katakan to me. Aneh sekali. Angst membuat C.S. Lewis menjadi anak Tuhan.
Firman ini sendiri yang mulai mempengaruhi hidupnya. Nah, sehingga dia mulai menulis oleh karena dia sahabat dari apa? Dari Tolkien. Tolkien itu seorang Katolik yang selalu diskusi dengan dia. Saudara-saudara kalau melihat film Hobbit, Lord of the Rings, lah itu Tolkien semuanya. Dan ini temannya dia. Dia dapat ide, bagaimana aku menjelaskan Yesus yang ajaib ini, yang tidak make sense ini kepada dunia. Kalau aku memakai bahasa orang dewasa, ini nasibnya persis seperti aku dulu. Aku orang-orang ateis yang tidak membutuhkan yang kayak gitu. Aku terpaksa memakai bahasa anak-anak. Oleh karena bahasa anak-anak itu make sense, aneh sekali. Lalu dia menulis Narnia. Ya, ini yang C.S. Lewis ceritakan. Bagaimana anak-anak masuk lemari, lalu ketemu dunia rohani, ada peperangan rohani. Waduh, luar biasa sekali. Nah, ini permulaan. Jikalau saudara itu ada di dalam gratia, saudara mau meresponi providensia Allah yang aneh sekali. Saudara bingung, unpredictable. You tidak mungkin bisa. Kecuali you adalah orang yang mendapat anugerah gratia. Dan gratia itu mulainya dengan angst, kegelisahan rohani. Saudara memang pengen kenal dia. Dan saudara akan dituntun oleh dia. Dan dituntun kemana? Dituntun untuk belajar kenal dia. Dan ini persoalannya. Kalau membaca Daud ternyata tidak selalu konsisten, saudara. Meskipun dia sangat dicintai Tuhan, tapi dia tidak punya spiritual formation. Sehingga kalau Daud melihat misalnya aja Mazmur 30, Daud nulis apa? Wah, ini Mazmur yang ditulis Daud pada masa sakit lalu sembuh. Lalu Mazmur ini dipakai untuk ngapain? Pentabisan bait Allah. Bayangin. Jadi Mazmur ini aneh sekali oleh karena Daud ini sakit. Dan sakitnya itu kemungkinan ada dua macam. Oleh karena seringkali menggigil. Sehingga dikasih seorang wanita cantik dan sebagainya namanya Abisak. Ya. Hanya menggigilnya itu oleh karena apa? Oleh karena penyakit yang namanya hipertiroidism. Itu biasanya mengganggu akan kerja dari emosi orang. Tiroidnya yang ada di sana. Ya kan? Tapi juga dia itu seringkali mengatakan tulangku itu kering sehingga sakit. Daud tidur terus dan tidak bisa apa-apa. Itu oleh karena osteoporosis. Jadi pengeringan tulang, pekapuran tulang. Nah, saudara, saya tidak tahu berapa lama Daud seperti itu. Tapi doa-doa pada suatu hari, disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Dia menulis apa? Menulis Mazmur 30. Ya. Apa betul dia menulis itu lalu menghidupinya? Dia menulis bagus sekali. Tapi justru Mazmur yang dia tuliskan seperti itu, dia tidak laksanakan sendiri. Pada masa tuanya, dia melakukan kesalahan yang fatal lagi. Dia menghitung akan tentaranya, rakyatnya. Meskipun Yoab sudah mengingatkan, please don't do it. Dia tetap lakukan. Dan Tuhan marah luar biasa. Daud itu seperti ini. Meskipun dia tahu. Dalam Mazmur 131 dia mengatakan, Tuhan, aku tuh tidak mau sombong. Aku tidak mau berpikir tinggi-tinggi. Aku hanya tahu, aku itu ingin menjadi seperti anak yang baru disapih. Ya, rebahan dekat kaki mamanya. Daud so beautiful, ya mengerti. Aku tidak mau sombong, tapi realitanya apa? Jatuh kesombongan, jatuh lagi ngapain? Oleh karena dia tidak punya spiritual formation. Tidak seperti Paulus, tidak seperti Petrus yang langsung mengerti. Paulus tahu, waduh, dalam diriku ada kayak gini nih ya. Sehingga aku melatih tubuhku siang dan malam supaya ngapain? Jangan sampai aku memberitakan Injil aku sendiri dibuang. Nah, ini dia punya spiritual formation. Jadi gratia itu tidak cukup. Gratia perlu ditambah dengan notitia. Supaya dia ngerti. Daud di dalam bagian ini luar biasa, bukan? Tetapi dia tidak punya formasi di dalam rohaninya. Sehingga notitia yang dia kenal tidak punya meaning. Dia pasti sudah membaca Ulangan pasal 6. Orang tua itu harus menjadi imam. Yang mendidik anak-anaknya every day. Dia harus mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran dan sepenuh akal budi. Dan memberikan kepada anaknya firman pada masa bangun tidur. Berjalan dengan dia, lagi duduk firman. Makanya anak-anaknya brengsek semuanya. Bahkan anaknya ingin membunuh dia. Anaknya memperkosa adiknya. Sampai Daud itu mengatakan,
aku ini siapa? Kenapa hidupku menjadi seperti ini? Nah, saudara perhatikan. Oleh karena apa? Mau berinteraksi dengan providensia Tuhan. Meskipun Tuhan itu maha kasih, aspek-aspek hidup kita harus kaitkan dengan kebenaran firman. Noticia, sampai ngerti. Sebetulnya itu apa? Firman itu ngomong apa? Nah, dan saudara-saudara belajar Asensia. Aku ingin menurut. Firman ngomong apa? Aku ingin menurut. Rely on the truth. Baru kita itu bisa siap masuk di dalam providensia Tuhan. Jadi hari ini kita itu bicara mengenai apa? Kita bicara belajar mengenai Daud yang mengalami providensia Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 20. Ya? Melalui apa? Pertolongan Tuhan melalui Yonatan dan dia itu menurut. Tapi jangan menafsirkan Alkitab menjadi simplistik seperti itu. Alkitab itu harus dilihat holistik, integratif. Dan saudara mulai melihat ternyata Daud di sini berhasil, di sana tidak berhasil, di sana tidak berhasil, di sini berhasil. Kita belajar sesuatu. Jangan membuat hidup kita itu menjadi hidup yang tidak punya formasi rohani baik. Makanya menghadapi kasus dalam hidup yang saudara-saudara tidak tahu, saudara tidak bisa jawab. Saudara mesti tahu kekuatannya di mana. Juga tahun yang lalu saya ada cerita kepada saya akan akhiri khotbah ini dengan kalimat ini. Dalam suatu khotbah di satu tempat di gereja di Jakarta. Saya khotbah saat itu dari 1 Korintus 15. Ya, itu pada saat itu adalah Jumat Agung. Ya, Jumat Agung. Ternyata malam hari ada seorang wanita nelpon saya dan ngomong, "Pak Yakob, saya ada di kebaktian tadi." Dan saya setuju sekali. Salib Kristus dan kematiannya itu kuasa yang dahsyat yang tidak bisa ada dosa yang bisa mengatasinya. I agree, Pak. Tapi saya ingin tanya, kenapa Tuhan yang sudah berkemenangan itu tidak menolong saya? Padahal permintaan saya adalah permintaan yang betul, Pak. Saya sudah 3 tahun lebih ini doa puasa, bahkan saya kadang-kadang ingin mati saja. Kenapa? Suami saya itu main gila sama seorang perempuan, sekarang tinggal dengan seorang perempuan yang usianya sama dengan anak kami yang tertua, Pak. Kami doa semuanya, kami minta belas kasihan Tuhan supaya suami saya bertobat dan pulang ke Roma. Kenapa permintaan yang baik ini tidak dikabulkan? Lebih baik mati aja saya. Saya mendapat telepon itu setengah menit saya terdiam, sudah tidak ngerti mau ngomong apa. Kemudian saya ngomong, tadi pagi kan saya baca dari 1 Korintus 15, ya toh? Iya, oke, saya bacakan ulang ya. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu. Demikianlah juga binasa orang yang percaya di dalam Kristus. Aneh ya. Bahkan percaya pada Kristus pun akan mati di dalam neraka. Jikalau kamu tidak percaya akan kebangkitan. Tapi kalimatnya bukan cuma itu. Paulus kemudian mengatakan kata seperti ini. Jikalau kamu hanya untuk hidup ini saja menaruh harap kepada Kristus, kamu orang paling sial di antara semua umat manusia. Saya ulangi ya, Bu. Jikalau kamu menaruh harap dalam Kristus hanya untuk hidup sekarang ini, kamu orang paling sial. Lalu saya ngomong sama dia, "Bu, siapa sih suami Anda ini? Laki-laki yang menjadi suamimu ini, sampai dia kamu sembah, seolah-olah kamu bahagia tidak bahagia tergantung dia. Kamu mati hidup, kamu rela mati untuk tingkah lakunya yang brengsek. Kasihan banget kamu, Bu. Siapa manusia ini? Kenapa bukan mati untuk Kristus?" Nah, kamu fokuskan kepada fokus yang betul. Jangan kamu fokuskan hati pikiranmu pada suamimu ini. Dalam 1 Petrus pasal 3 kan diingatkan menghadapi suami yang tidak takut akan Tuhan. Kamu jangan dengan cara-cara manusia. Menghiasi rupamu atau rambutmu atau dengan aksesori apa. Jangan. Hiasilah dirimu dengan roh yang lemah lembut. Itu artinya dengan buah-buah roh. Dengan kata lain, kamu nempelah kepada Tuhan
Supaya dia memberikan fruit of spirit. Sehingga suamimu yang tidak takut firman itu melihat kamu sekarang melihat Tuhan Yesus. Tidak berani dia berbuat dosa. If you abide in him. Nempellah kepada dia. Dan dia akan memberikan wisdom. Power yang kamu sekarang tidak punya. Siapa yang bisa mengatasi masalah dalam hidup ini? Kecuali Yesus sendiri. Makanya kita itu tahu. Gratia. Noticia. Plus juga asensia. Keberanian to rely on him. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong kita. Di dalam kehidupan yang sehari-hari saudara seolah pikir ini hidupku sendiri. Sebentar lagi saudara akan makan. Saudara keputusan. Nah, apa saudara pikir Tuhan tidak terlibat? His providentia. Ajaib sekali. Saudara tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi dia promise, I will be with you. Till the end of the earth. Sampai akhir zaman. Mari kita tunduk kepala dan kita hampir hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih kami adalah jemaat-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Dan terima kasih oleh karena kasih-Mu yang tidak terbatas. Engkau limpahkan. Engkau masukkan kami di dalam keluarga-Mu. Engkau lindungi kami di dalam kemah-Mu. Dan Engkau berjanji tidak meninggalkan kami. Meskipun perasaan kami dan pikiran kami dan keinginan kami tidak selalu Engkau berikan. Tetapi Engkau menyediakan yang terbaik. Tuhan, beri kepada kami supaya kami mengimani Engkau. Percaya penuh bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Tuhan berkati jemaat ini. Satu persatu. Supaya mereka mengalami providensiamu yang ajaib. Dan mereka berjalan di dalam naungan sayap-Mu. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.